Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bergantung Anda kapan membuka kuliah ini. Hari ini saya akan membahas tentang pertemuan setelah UTS, melanjutkan kuliah dari Pak Husin Alatas, yaitu tentang optika dan fonotika, yang bobotnya adalah 3 SKS. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pendahuluannya terlebih dahulu karena ini pertemuan pertama setelah UTS, di mana di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan untuk 7 pertemuan, referensi, dan juga sedikit tentang pendahuluan. Saya tidak akan lama-lama karena saya tahu streamingnya nanti akan memakan banyak data, sehingga saya akan coba untuk membuat perkuliahan ini dengan waktu yang sesingkat mungkin, tetapi juga dengan arahan yang jelas supaya para mahasiswa bisa belajar. Ini slide-nya nanti akan saya taruh di bagian link channel YouTube-nya. Jadi nanti Anda tinggal mendownload link-nya ya. Oke, kita mulai saja. Jadi ini adalah outline kuliah, silahkan dibaca sendiri. Di mana pertama itu kita mulai dengan hari ini pendahuluan dulu. Saya akan memberikan sedikit tentang aplikasi dari optika dan fonotika karena ini bidang yang sangat menarik, dan juga saat ini optoelektronika ini adalah salah satu bidang yang sedang berkembang pesat ya, dikarenakan kita ingin device ya juga yang tipis dengan kemampuan yang prima gitu ya, sehingga kita bisa memiliki device yang ringan dan juga dengan kecepatan yang baik. Oke. Nah, ini kita akan bahas pertemuan hari ini sedikit tentang gelombang elektromagnetik dan persamaan Maxwell, prinsip superposisi dan prinsip Huygens itu di pertemuan kedua. Ini penting juga karena akan menjelaskan bagaimana persamaan Fresnel dan sudut Brewster ini nanti terkait dengan reflektansi dan transmitansinya tentunya ya. Kemudian juga bagaimana perambatan cahaya dalam medium periodik. Di pertemuan ketiga kita akan bicarakan kristal fotonik dan aplikasinya ya. Ini nanti ada kaitannya sama optical band gap, kemudian optical waveguide, di mana cahaya itu nanti bisa kita arahkan supaya menjalar melalui suatu medium dielektrik begitu ya. Nah, ini juga banyak aplikasinya, termasuk di dalam fiber optic technology. Konsep pandu gelombang ini sangat penting, terutama kaitannya dengan total internal reflection. Pada pertemuan 4, kita akan membahas tentang interaksi cahaya dengan materi. Ini merupakan salah satu bidang yang cukup menarik untuk dibahas, karena kita punya materi dan bagaimana interaksi cahaya dengan materi ini nantinya bergantung pada model Lorentz dan model Drude ya. Nanti ini kaitannya sama radiasi dipol dan quadrupol, suseptibilitas, dan juga penting sekali adalah bagaimana cahaya ini berperilaku di dalam bahan. Momentum dan energinya ditentukan oleh relasi dispersi. Ya. Nah, pada bagian pertemuan kelima, ini nanti masing-masing saya akan buat slide yang berbeda, video lecture yang berbeda. Nah, pada pertemuan kelima kita akan membahas perabaikan cahaya di surface, yaitu kaitannya dengan resonansi dari plasma, kopling dengan foton atau cahaya. Ini kita kenal sebagai plasmon polariton. Nah, kalau di permukaan jadi surface plasmon polariton. Aplikasinya cukup banyak, terutama dalam biosensing ya. Kemudian dalam real time molecular attachment dan sebagainya. Jadi plasmon polariton ini juga bisa kita gunakan untuk mendeteksi virus ya. Nah, sekarang kita lockdown karena virus corona. Salah satunya kita bisa menggunakan DNA aptamase yang kita gadukan dengan optik untuk meneliti bagaimana si virus corona ini attach ke suatu host gitu ya, atau inang ya. Nah, pertemuan ke-6 ini cukup penting juga karena kita kan sekarang dengan segala teknologi thin film ya, yang serba tipis dengan LED ini, kita memerlukan yang namanya pemahaman mengenai perilaku interaksi cahaya dalam sub-wavelength. Kita tahu panjang gelombang cahaya itu sekitar dimensinya seratusan nanometer. Nah, kadang kita memiliki fisika di dimensi yang lebih rendah dari itu.
Karena layer atom dalam kristal itu jaraknya kira-kira sekitar 2 sampai 5 nanometer ya. Jadi selama 2 sampai 5 nanometer itu permukaannya sub-wavelength atau di bawah dari 100 nanometer. Jadi cukup penting untuk memahami bagaimana interaksi cahaya dengan materi pada skala yang lebih kecil dari panjang gelombang cahaya. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian nama laser sebagai cahaya koheren itu selalu digunakan untuk meneliti optika permukaan seringkali ya. Juga untuk meneliti misalkan bagaimana karakteristik sebuah permukaan. Karena kemampuan laser adalah dengan cahaya koherennya ini dia mampu menghasilkan polarisasi yang cukup signifikan di dalam bahan. Jadi dipol yang ada di dalam bahan itu akan terbentuk dengan cukup signifikan. Dan itu akan mengarahkan kita pada bidang nonlinear optics yang sangat menarik karena kita bisa menghasilkan cahaya dengan frekuensi yang berbeda apabila memasuki material yang nonlinear ya. Kita beri materi itu laser dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga di dalam laser itu terbentuk dipol-dipol yang memancarkan frekuensi yang sama maupun dengan frekuensi yang berbeda. Ini hanya terjadi kalau intensitas cahayanya cukup besar. Nah, kemudian kita juga akan membahas di pertemuan terakhir perkembangan terbaru dalam nanofisika, nanofotonika dan aplikasinya. Ini adalah materi yang cukup luas sebetulnya. Jadi saya hanya akan mengambil beberapa pengayaan saja. Nanti akan Anda dapatkan juga di kuliah nanofisika. Kita akan membahas tentang quantum dots hingga metamaterials. Jadi ada banyak yang mungkin kita akan bahas nanotube atau hal-hal yang terkait dengan fisika pada skala yang cukup kecil. Karena di situ yang menarik adalah properties atau sifat-sifat fisik itu sangat bergantung juga pada dimensi. Jadi kalau kita kecilin terus, rasio volume per surface-nya menjadi semakin kecil karena sekarang volume dan surface-nya makin besar surface-nya ya, jadi rasionya makin kecil. Di situ band gap-nya menjadi berubah. Sifat-sifat yang tadinya misalnya konduktor bisa tiba-tiba menjadi semikonduktor dan sebagainya. Ini bisa terjadi karena fisika pada skala yang nano ini memiliki sifat yang berbeda dikarenakan hukum-hukum kuantumnya juga berbeda dan ada confinement atau ada semacam lokalisasi ya, seperti lockdown begitu ya. Kalau dia dibatasi apa artinya dimensinya hanya di bawah 10 nanometer, nanti ada banyak sifat yang menarik. Ini akan kita bahas di pertemuan terakhir. Oke. Jadi sedikit cerita tentang kenapa pentingnya optics. Ini saya ambil beberapa up-to-date state of the art discovery khususnya di dalam dunia optika dan fotonika ini. Salah satu yang sangat menarik adalah pandu gelombang atau data transfer menggunakan gelombang optics. Nah ini kita bisa lihat salah satu kendala di fiber optics itu memang adalah bagaimana menghindari dispersion loss gitu ya, atau kehilangan energi karena salah satunya dispersion. Nah ini tidak apa artinya bukan berarti bahwa hal ini akan tidak dapat terselesaikan, karena kita lihat misalnya sudah mulai ada breakthrough atau terobosan-terobosan di dalam fiber optics, bagaimana menghasilkan fiber optics dengan low loss gitu ya. Nah ini bisa Anda baca di Google juga. Kemudian bagaimana ini kita bisa membuat biosensor. Nah ini kaitannya dengan biofisika ya. Jadi ketika molekul itu attach di permukaan, dia akan mengubah indeks biasnya karena ada yang namanya perubahan di dalam dipoles ya. Dan kita akan belajar dipoles itu apa. Akibat ada attachment, dia akan mengganggu dipolesnya dan menghasilkan polarisasi yang berbeda dengan yang di dalam bahan. Nah, dengan menggunakan yang namanya nanti Anda belajar surface plasmon, yaitu propagasi gelombang evanescent atau decay di permukaan ya. Kita bisa mensensor permukaannya dengan surface wave itu, dengan plasmon wave ya, atau kita kenal sebagai plasmon polariton. Nah, ini sudah menjadi hot topic sejak agak lama ya. Jadi ini menarik karena dia sangat sensitif terhadap permukaan, modifikasi permukaan. Nah, ini kita gunakan untuk biosensor. Kemudian juga yang terbaru tahun bulan Maret 25 2020 ya. Ini ada compact photon source yang bisa misalkan menghasilkan microelectronics. Jadi sekarang yang lagi tren itu kita memang nggak bisa mengandalkan optics aja. Jadi kita bisa mengandalkan electronics dan optics. Kita gabungkan menjadi optoelectronics, dan optoelectronics itu bidang yang sangat menarik. Dimana optoelectronics itu salah satunya bisa kita gunakan untuk quantum computing juga ya, karena memerlukan processing yang sangat cepat gitu ya.
Nah, kita lihat juga nanti auto electronics ini yang baru ini bisa digunakan dalam kriptografi, yaitu untuk menghasilkan suatu enkripsi yang nantinya bisa membantu dalam mengamankan quantum key distribution ya. Nah, apa itu quantum key distribution? Bisa Anda googling sendiri. Tapi yang jelas quantum key distribution ini ada kaitannya sama jadi ketika informasi itu kita distribusi misalnya dengan quantum teleportation ya, maka perlu ada semacam quantum key untuk membuka kode rahasia itu. Nah, quantum key ini juga rentan untuk di-hack. Jadi salah satunya itu adalah dengan menggunakan optoelectronics ya. Ini ada sebuah chip yang dikembangkan pakai optika dan fotonika untuk melawan quantum hackers ya. Jadi mungkin di masa depan hacker-hackernya itu adalah orang fisika optik ya. Dan lawan mereka juga orang fisika optik. Nah, kita lihat di sini beberapa research yang masih baru sekali. Misalnya optoelectronics yang foldable ya, jangan menggunakan misalnya grafen dan flexible chemistry untuk membuat material yang bisa bending ya. Material optoelektronik bisa bending, dan ini sangat ideal kalau misalnya kita ingin device yang lebih fleksibel, anti pecah dan sebagainya ya. Termasuk juga telepon genggam mungkin akan bisa fleksibel seperti kertas. Nah, ini keuntungannya adalah kalau dia fleksibel seperti ini ya, dia lebih mudah untuk kita simpan, lebih awet dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga di dalam solar cell teknologi ini, salah satu yang menarik ini bagaimana kita memanfaatkan lautan yang luas untuk menggain tidak hanya energi dari ombak tapi juga dari surya itu sendiri ya. Nah, ternyata kita bisa mengembangkan underwater atau di bawah air solar cells. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Luas laut Indonesia itu sangat tinggi. Jadi kalau kita bisa membuat underwater solar cells, kita bisa membuat suatu energi source yang sangat banyak ya. Dan ini sangat menarik, dan kita lihat di sini kita bisa juga menghasilkan super lens atau flat lens misalnya menggunakan metamaterial. Nanti saya jelaskan metamaterials itu apa. Next generation cameras and imaging device itu akan menggunakan lensa super tipis yang flat ya, dan focus free. Coba Anda bayangkan, imaging focus free ini disebabkan karena ada sangat banyak material yang bisa kita manipulasi pada sub wavelength, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah lensa. Nantinya saya akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, lensa yang memiliki kemampuan autofocus atau bahkan focus free, jadi selalu fokus begitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Kan sebenarnya salah satu kendala di kamera HP kita itu ketika kita mau bar scan, kita mau foto, itu seperti autofocus dulu. Nah, itu juga memakan waktu kan. Apalagi kalau sudah rusak autofokusnya, nggak bisa scan barcode ya. Oke. Nah, kita lihat di sini thin film teknologi. Orang itu ingin punya device yang semakin mengecil, semakin kecil dimensinya, semakin mudah dibawanya. Nanti juga dijamin semakin banyak hilangnya. Jadi surface itu sangat penting dalam memahami optoelectronic device masa kini, karena sekarang surface itu kan ketebalannya sangat kecil, energinya juga beda, sehingga ketika kita mempelajari sebuah device kita harus tahu fisika di permukaan, dan itu tidak sama dengan yang di bulk. Nah, di permukaan itulah pertama terjadinya interaksi antara lingkungan dengan materi ya. Jadi bagaimana kita memainkan surface itu nanti ada caranya, misalnya dengan menggunakan laser atau optika nonlinier yang memiliki informasi lebih banyak daripada optika linier ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan berbagai cara lain ya, misalnya dengan modeling, misalnya dengan menggunakan density functional theory di permukaan. Ini sedang saat ini bagaimana fisika di permukaan itu. Nah, kita sudah cukup banyak tahu tentang properti fisika di bulk. Di permukaan itu semua bisa berubah. Level energi band gap-nya juga berubah, carrier density-nya tidak sama, dan seterusnya ya. Nah, untuk memahami, menyelidiki sebuah material, kita perlu mengganggunya. Nah, bagaimana kita mengganggunya adalah dengan menggunakan, salah satunya menggunakan cahaya. Keuntungannya adalah cahaya itu cepat sekali, real time, dan kalau misalnya kita ganggu, dia cenderung non-destruktif karena dia hanya sangat kecil spotnya ya.
permukaan ibaratnya cuma ngambil sampel tuh secuil aja. Jadi kalau kebakar ya sedikit aja. Jadi dia cenderung non destructive techniques ya. Tidak harus dihancurin materialnya ya. Cukup ditembakkan laser. Nah, keuntungannya apa? Tadi salah satunya keuntungannya adalah kita bisa mengkarakterisasi, mempelajari dan juga memfabrikasi bahkan ya, misalnya dengan litografi dan sebagainya, memfabrikasi nanomaterial ya. Nah, prinsip kerja laser ini bisa Anda baca di buku tutorial mekanika kuantum yang bisa di-download di ResearchGate. Di situ saya jelaskan bagaimana terjadinya laser yang intinya adalah inversion population atau inversi populasi, di mana kita akan menembakkan ya mengeksitasi ya sejumlah elektron yang ada di ground state ke sebuah excited state yang memiliki usia hidup sangat singkat ya, 10 pangkat min 15, 10 pangkat min 14 sekon. Kemudian ini sangat cepat terjadi radiative transition non radiatif, jadi tidak memancarkan cahaya seperti yang bisa lihat di gambar sebelah kanan, di mana si elektron yang ada di excited state akan turun ke level energi yang lain ya, biasanya sebuah metastable state. Nah, kenapa metastable state? Karena transisi dari metastable state ke ground state itu sebetulnya forbidden, atau boleh dikatakan transisinya itu tidak cepat, jadi ditunda dulu. Nah, akibatnya terjadi inversi populasi, yaitu seperti stasiun yang keretanya nggak datang-datang. Maka penumpangnya akan menumpuk dan di metastable state dia akan terbentuk populasi yang lebih tinggi dari ground state. Nah, dengan sebuah emisi yang terstimulasi, stimulated emission, maka lasernya itu bisa turun dari metastable state ke ground state dan turunnya bersamaan sehingga membentuk cahaya yang koheren atau yang fasenya sama. Nah, itulah keuntungan dari laser, cahayanya cukup kuat dan bergantung pada perbedaan antara metastable state dengan ground state ya. Biasanya di sini ada cermin di kedua ujungnya, jadi koherensinya semakin diperkuat gitu ya, bolak-balik gitu. Nah, bergantung pada perbedaan energi antara metastable state dan ground state, ini bisa menghasilkan laser dengan warna-warna yang berbeda seperti ini ya. Nah, kalau energinya cukup, band gapnya, celah energinya ini cukup rendah ya, berarti dia biasanya cahayanya juga warna merah gitu ya. Kalau cukup tinggi warna biru. Nah, ini bagus, cahaya karena salah satunya bisa untuk hiburan, tapi lebih utamanya untuk penelitian. Nah, baiklah, apa yang terjadi jika cahaya bertemu material yang kita engineering pada skala yang kira-kira semakin kecil ya. Kalau pada skala di mana dimensi materialnya itu cukup besar dibanding panjang gelombang, contohnya adalah ini nih yang saya pakai lensa ya. Lensa itu dimensinya jauh lebih besar daripada cahaya. Sehingga disitulah berlaku geometrical optics atau ray optics, cahaya sebagai sinar yang kita pelajari di SMA, cermin cembung, cermin cekung, lensa cembung, lensa cekung. Nah, itu proses-proses yang terjadi pada lensa adalah di paling kanan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah kita kenal. Nah, sekarang yang menarik, kalau dimensinya sama maka kira-kira panjangnya sekitar 100 nano itu ya, ukurannya bisa kita punya sebuah di sini kristal fotonik yang layernya itu alternating kayak kue lapis Bogor gitu ya, dua rasa, kuning biru ini indeksnya berbeda. Misalnya bahan dielektrik, silicon oxide atau LED ya, liquid crystal display. Ini kita bisa bikin bisa bikin device seperti itu, dan ketika cahaya dilewatkan, karena ukuran dimensinya sama dengan panjang gelombang cahaya yang sekitar 400 sampai 700 nanometer, misalkan cahaya tampak, atau kita gunakan cahaya yang lain yang dimensinya sama, maka di situ yang utama adalah difraksi dan interferensi. Khususnya persamaan Fresnel, yaitu persamaan yang menggambarkan berapa persen yang diteruskan dan berapa persen yang dipantulkan. Nah, ini photonic crystals ya. Jadi cukup bagus kalau kita membuat optical filter panjang gelombang. Nanti kan di situ ada fenomena yang dimaksud dengan band gap. Kita akan pelajari lebih jauh lagi apa itu band gap. Tapi yang jelas nantinya kita bisa memiliki suatu device yang bisa melakukan seleksi terhadap gelombang yang tembus dan yang pantulkan ya. Jadi nggak semuanya bisa dipantulkan, ada yang bisa tembus gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini cukup menarik. Salah satu juga kita bisa buat sensor. Nah, IPB sudah bikin sensor untuk mendeteksi indeks bias dengan menggunakan photonic crystals ya. Nah, kemudian kalau dimensinya lebih kecil lagi, misalnya sekitar 10 nanometer. Nah, ini sudah masuk ranah subwavelength.
Nah, ini adalah ranahnya metamaterials. Metamaterials adalah material yang bisa memiliki indeks bias negatif. Indeks bias negatif itu memungkinkan kita memiliki beberapa sifat menarik. Di antaranya adalah sifat cloaking. Sifat cloaking itu sifat di mana cahaya tidak bisa menembus atau tidak bisa memasuki bahan, sehingga kita nggak bisa melihat objeknya pada panjang gelombang itu. Ya. Pernah ingat film Harry Potter kan? Nah, Harry Potter tuh di situ salah satunya adalah kalau dia pakai jubah cloakingnya itu nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini sampai sekarang masih menjadi ambisi beberapa orang, walaupun sebenarnya kalau kita lihat theoretically agak susah ya menghasilkan sebuah cloaking pada semua frekuensi cahaya tampak. Itu masih challenge dan mungkin tidak akan pernah tercapai. Nah, photonic crystal bisa kita jumpai juga di alam. Contohnya warna dari kupu-kupu Brasil atau morpho wings. Morpho butterfly ini sungguh indah. Kalau kita lihat mikroskop elektronnya, image-nya seperti ada filamen atau apa namanya di sini lamela yang periodik, dan warnanya, warna biru itu muncul dari reflektansi dan transmitansi, bukan dari pigmentasi. Not from pigmentation, tapi from optical properties of material. Optical interaction, dari akibat adanya interaksi cahaya dan materi. Ya, di situ khususnya terkait dengan reflektansi. Jadi cahaya yang dipantulkan itu adalah cahaya yang warna biru, dan yang menarik nanti kalau Anda baca ada jurnalnya di situ ya. Mungkin saya kasih link jurnalnya. Ini sangat bergantung juga pada susunan dari ukuran dari lamelanya itu. Jadi warna yang paling banyak itu dihamburkan tuh warna biru dan ultraviolet. Mirip dengan hamburan Rayleigh kenapa langit kita biru. Jelas di situ mata kita tuh tidak terlalu sensitif terhadap warna violet, jadi lebih sensitif warna birunya, makanya kelihatannya lebih ke warna birunya. Dan morpho wings itu kita jadikan lambang dari fisika teori BB, karena di situ adalah the beauty of optics in nature gitu ya. Jadi Tuhan juga menciptakan. Nah, saya juga akan membahas sedikit tentang non-linearity nanti di akhir-akhir kuliah gitu ya. Tidak segala sesuatu itu harus linear kan. Non-linearities itu memang lebih rumit, tapi ada beberapa informasi menarik yang bisa kita peroleh. Yang tadinya itu hidden. Ketika kita cahayanya tuh cukup tinggi intensitasnya, maka material akan berperilaku lebih informatif terhadap kita. Nah, itu sangat menarik. Karena banyak informasi yang bisa kita ekstraknya. Nah, contohnya ini eksperimen yang sudah pernah saya lakukan. Cahaya merah ketika mengenai material bisa memancarkan warna hijau di samping warna merahnya. Ini yang kita kenal sebagai second harmonic generation, dan bisa kita pakai untuk mengkarakterisasi permukaannya secara real time. Saya akan bahas ini lebih banyak nantinya. Nah, propagasi cahaya secara klasik itu bisa kita gambarkan oleh persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell itu ada 4. Ya, kita sudah belajar di gelombang, khususnya listrik dan magnetisme. Ada 4 persamaan, Gauss, Faraday, dan juga ada persamaan Ampere dan seterusnya. Nah, biasanya kalau kita mau melakukan komputasi material, ini salah satunya kita bisa menggunakan finite element method atau finite difference time domain, frekuensi domain dan seterusnya. Nah, ini biasanya kita ambil dalam bentuk integration form, karena biasanya nanti kita melakukan diskritisasi di waktunya ya, atau diskritisasi di frekuensinya. Ya, ini nanti lebih teknis. Tapi untuk keperluan perhitungan itu kadang differential formnya yang cukup membantu ya. Differential formnya misalnya Gauss law, Faraday's law. Nah, ini arti-artinya bisa Anda baca sendiri. Tapi yang jelas dari sini tuh bisa diramalkan propagasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama kali meramalkan ya Pak Maxwell ini. Makanya maksud one of the 4 most important equations in physics. One of them is Maxwell equations of the optical physics ya. Jadi di fisika optik itu classically Maxwell equation sangat penting. Bahkan di nonlinear optics juga masih dipakai terus ya. Nah, Maxwell equation selama kita nggak ngomongin near field atau ketika momentumnya itu cukup kecil, atau ketika kita ngomongin sesuatu yang benar-benar subwavelength atau nanometer size seperti quantum dots, itu memang harus pakai persamaan quantum ya, quantum theory. Tapi as long as kita ngomongin far fields, kemudian
far field itu artinya detektornya kita pasang cukup jauh, terus kita ngomongin hal-hal yang terkait dengan polarization yang bisa kita gambarkan secara Lorentzian model, itu kita masih bisa pakai Maxwell. Dan as long as suatu teori itu bisa menjelaskan eksperimen dengan cukup baik, kita pakai saja ya. Nah, bagi saya optics itu ya seperti physics, itu modeling tuh ya kita pragmatis lah ya, gimana supaya hasil teori kita bisa kita modelkan, kita bisa menggunakannya dan menghasilkan prediksi yang bagus dengan aplikasi yang memuaskan ya, menyenangkan banyak orang, bermanfaat. Nah, itu buat saya is enough gitu ya. Emang kalau kita mau mempelajari fundamental aspect, which is also interesting, which is also very interesting, fundamental aspeknya ya kita mau nggak mau harus ngomongin ngomongin kuantum ya, ngomongin kuantum. Memang kuantumnya juga nggak main-main ya, quantum field teori dan sebagainya, itu tuh subjek lain. Oke, jadi ini bisa baca sendiri Gauss law itu apa, yang sudah belajar, kita nggak akan bahas terlalu dalam lagi karena nanti juga ambil pulsa ya. Nah, ini kita lihat bahwa propagasi gelombang ini bisa kita peroleh dengan mengkurulkan persamaan ketiga ini. Faraday's law kita kurulkan. Nah, kita menggunakan ini Fismat ya, kalkulus vektor ya. Maka kita bisa memperoleh dari sini identitas ini dari Fismat ini ya. Identitas ini bahwa ini seperti ini itu dari identitas vektor kalkulus. Ini sebetulnya masih ada apa namanya yang lainnya, cuman ini kecoret gitu ya. Nah, kita lihat ini bentuknya seperti ini. Nah, persamaan ini persamaan Helmholtz namanya. Persamaan Helmholtz ini, the wave vector equation ini, solusinya adalah gelombang bidang yang berpropagasi, salah satunya ya. Nggak cuma itu, tapi salah satunya solusinya ada gelombang bidang yang menjalar melalui medium. Dan yang Anda bisa lihat, kita bisa menggunakan gelombang bidang itu, plus kita menggunakan interaksi dengan menggunakan persamaan Fresnel, nanti kan kita bahas di pertemuan kedua. Kita bisa membahas propagasi cahaya, bagaimana medan listrik itu bervariasi di dalam materi, di dalam bahan. Itu cukup menarik ya. Photonic crystal itu it's more about interaction of the Helmholtz equation with the materials ya. Nanti ada yang namanya kita bisa menggunakan syarat batas, transmitansi, reflektansi, dan kita bisa meramalkan panjang gelombang mana yang diteruskan, panjang gelombang mana yang dipantulkan ya. Dan bahas di pertemuan kedua. Nah, ini kita bisa punya bersamaan ini solusinya adalah segala fungsi yang memiliki bentuk E, X sama dengan F, Z, min, C, T. Ini dengan asumsi bahwa medan listrik itu hanya menjalar pada arah sumbu X saja. Ya. Silahkan dibaca, nanti saya akan ngasih linknya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari gelombang elektromagnetik di dalam medan magnet dan medan listrik itu selalu 90 derajat. Ya, selalu 90 derajat. Dan mereka tidak terpisahkan. Ini dari Maxwell equation, dari nature Maxwell equation, mereka memang tidak terpisahkan seperti ini. Dan kecepatannya, rambatnya adalah dengan di vakum C, kecepatan cahaya, kecepatan yang paling tinggi di alam. Ya. Di dalam bahan itu nanti terjadi polarisasi, kecepatan secara umum, kecepatan total ya, saya bilang kecepatan totalnya itu adalah di bawah C kalau di dalam bahan. Ya. Walaupun bahan itu 99% vakum ya, jadi sebenarnya tetap menjalar dengan kecepatan cahaya, tapi karena ada superposisi, ada interferensi konstruktif dan deduktif, kecepatannya itu tereduksi secara total. Ya, jadi yang menjalar itu hanya konstruktif interference dan ada delay sedikit di situ. Nah, ini adalah referensinya, yaitu bukunya editor jurnal Applied Physics Dieter Meschede ya. Beliau pernah jadi reviewer paper saya. Dan paper saya ditolak di situ ya. Jelas Dieter Meschede ini buat buku yang cukup bagus, Optics, Light and Lasers ya. Silahkan dibaca, kalau misalnya sulit ya ikuti saja link-link kuliah yang saya berikan. Ini buat serious scientist. Kalau Anda mau belajar optics dengan baik, bacalah buku ini. Dan ini juga buku yang bagus, yaitu Bahae Salah dan Calvin Tai tentang photonics ya. Di situ akan dijelaskan dengan bahasa yang cukup sederhana materi-materi kita jauh. Dan books are the most important teachers, best teachers ya. Ini nggak bisa ditandingi oleh online lecture gini. Buku adalah sumber ilmu yang paling penting. Ya, nanti tugasnya adalah mandiri dan take home yang dikerjakan secara mandiri juga. Jadi nggak boleh kerjasama karena ada lockdown. Ya, walaupun video conference apa sharing kita ada, kalau bisa dihindari. Karena dosen nggak bisa ngecek, tapi kalau sendiri, karena apa? Saya ingin tahu kemampuan Anda dalam belajar mandiri. Nanti kalau Anda S3, S2, itu kemampuan belajar mandiri.
mandiri. Ya, itu gunanya take home test itu. Membuat Anda menjadi self learner, meningkatkan kapabilitas belajarnya. Ya, jadi sekian kuliahnya. Cek channel saya untuk kuliah-kuliah up to date yang lain, khususnya optik dan fotonika. Mudah-mudahan kuliah ini sangat menarik untuk Anda dan bermanfaat, dan Anda akan mengambil hikmah ilmu dan menerapkannya ke masyarakat dengan baik, atau memberikan sumbangsih keilmuan untuk kemanusiaan yang nantinya akan memberikan manfaat di masa depan. Ya, terima kasih. Semoga kita semua terlindungi dari virus corona. Mohon doanya juga bersama-sama kita bisa menjalani pandemi ini ya sampai akhir. Kita bertemu lagi suatu hari nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya.